Panganyaliumat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sarana-sarana hubungan internasional dan peran Indonesia dalam PBB. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Nia Senja Pratiwi, nomor absen 27. Saya Agustia Yukadi Dwi Ratmini, nomor absen 4. Saya Nikadek Masya Pratnya Dewi, absen 23. Saya Nikadek Parini, nomor absen 24. Saya Nikomang Yugita Punamasari, absen 25. Saya Niloh Bedaratna Suri Dewi, nomor absen 28. Saya Igede Prijan Mahendra, nomor absen 6. Saya Gusti Ketetipa Supredi Putra, absen 7. Saya Marifal, nomor absen 21. Sarana-sarana hubungan internasional. Menurut John Frankel, sarana untuk menyelenggarakan hubungan internasional yaitu pertama diplomasi. Diplomasi merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Adapun petugas-petugas yang mewakili suatu negara di negara lain dan berkedudukan di perwakilan diplomatik disebut diplomat. Pada umumnya, diplomasi hanya melibatkan dua negara atau bilateral. Namun, seiring berkembangnya zaman, masalah antara negara semakin kompleks, sehingga diplomasi kini diikuti oleh banyak negara atau multilateral. Yang kedua, propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Keseluruhan propaganda bersifat verbal. Tetapi berbeda dari diplomasi melibatkan dua hal, antara lain, propaganda lebih ditujukan pada rakyat dari negara lain daripada pemerintahannya. Propaganda untuk keuntungan diri sendiri. Tidak ada usaha untuk mencari kompromi antara kepentingan negara yang bersaing dan benar-benar perjuangan untuk kepentingan nasional dari negara yang membuat propaganda. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi merupakan satu hal yang tidak bisa dikesampaikan dalam kehidupan manusia. Sarana ekonomi selalu digunakan dalam berbagai suasana, baik suasana damai maupun perang. Bagi setiap negara, sarana ekonomi merupakan hal yang sangat vital. Sebagai contoh, bagi negara yang berkurang bahan-bahan mentah, mereka mengatasi melalui perdagangan internasional. Kekuatan militer dan perang. Kepercayaan diri di dunia internasional. Selain itu, kekuatan militer juga berfungsi sebagai alat pertahanan terhadap sarana atau tekanan-tekanan yang mungkin saja mengancam sebuah negara. Untuk dapat diketahui oleh negara lain, kekuatan militer ini harus diperlihatkan melalui sebagai cara, antara lain melalui demonstrasi angkatan laut. Formasi pasukan yang diperlihatkan saat parade hari-hari nasional atau penempatan pasukan diperbataskan dengan tujuan agar dijadikan bahan pertimbangan bagi negara-negara lain. Peran Indonesia di dalam PBB. Yang pertama, keanggotaan. Keanggotaan PBB terbuka bagi semua negara dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, negara yang bisa masuk ke dalam organisasi PBB adalah negara yang cinta damai. Yang kedua, negara tersebut harus mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam piagam PBB. Yang ketiga, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bersangkutan dinilai dapat dan mau menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yang keempat, diterima oleh Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan. Secara umum, keanggotaan PBB dibedakan menjadi dua, yaitu anggota asli dan anggota tambahan. Anggota asli adalah negara-negara yang ikut di dalam Konferensi San Francisco dan melahirkan PBB. Yang kedua, anggota tambahan. Anggota tambahan adalah anggota negara yang masuk menjadi anggota setelah PBB dibentuk. B. Tujuan PBB. Tujuan PBB berikut beberapa tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. A. Menjaga perdamaian di seluruh dunia. B.
mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa. C. Bekerja sama membantu rakyat untuk hidup lebih baik, melenyapkan kemiskinan, penyakit, dan buta aksara di seluruh dunia. Menghentikan perusahaan lingkungan serta mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia. D. Menjadi pusat untuk membantu bangsa-bangsa di dalam rangka mencapai tujuan. PBB. Pertama, semua negara anggota memiliki kedaulatan yang sederajat. Kedua, semua negara anggota harus mematuhi piagam PBB. Ketiga, negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Keempat, negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap keutuhan wilayahnya dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Kelima, negara-negara anggota perlu membantu PBB. Organ-organ PBB. Guna mencapai tujuan PBB maka dibentuklah 3 macam organ, yaitu organ utama, organ subsidiar, dan organ khusus. Organ utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Yang pertama, Majelis Umum. Majelis Umum adalah badan PBB yang anggotanya mencakup semua anggota PBB. Majelis Umum berkuasa mengatur organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan oleh Dewan Keamanan. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, di antaranya yang pertama, penetapan keanggotaan, yang kedua, mengadakan perubahan piagam berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional, memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dan sebagainya. Dewan Keamanan PBB anggotanya dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Baik, organ-organ yang selanjutnya yaitu mengenai Dewan Keamanan. Dewan Keamanan berwenang mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh negara anggota PBB. Dewan Keamanan PBB anggotanya dibedakan menjadi 2, di antaranya yang pertama, anggota tetap yang terdiri dari Republik Rakyat Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan terakhir Amerika Serikat. Anggota tetap Dewan Keamanan masing-masing mempunyai hak veto, yaitu hak untuk menolak atau memblokir keputusan Dewan, walaupun anggota Dewan yang lainnya menyetujui keputusan yang bersangkutan. Yang kedua, anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum PBB berdasarkan pembagian geografis untuk masa jabatan selama 2 tahun. Kemudian organ yang selanjutnya ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 54 negara dan dengan masa kerja masing-masing selama 3 tahun. Adapun beberapa tugas Dewan Ekonomi dan Sosial, di antaranya yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan badan-badan khusus, yang kedua, mengadakan studi dan penelitian mengenai masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir, melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan dalam sidang Majelis Umum. Perwalian. Dewan Perwalian adalah badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah perwalian. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan organisasi PBB yang mengenai bidang peradilan terhadap sengketa antar negara. Kantor Mahkamah Internasional berada di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional menjadi mahkamah pengadilan tertinggi di dunia. Sekretariat. Sekretariat adalah organisasi PBB yang bertindak sebagai pusat pelaksanaan ketatausahaan PBB. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal Pembantu. Sekretaris Jenderal Pembantu berjumlah 8 orang. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu keanggotaan Indonesia dalam PBB. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota yang ke-60. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah berperan aktif menciptakan perdamaian dunia. Pada tanggal 7 Januari 1965, tepat 15 tahun Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB sebagai perwujudan protes atas duduknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada saat itu, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Selama menjadi anggota PBB, Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan, yaitu
mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan pertikaian Irian Barat atau Papua, dan juga Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Namun, setelah Indonesia keluar dari anggota PBB dan mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, semakin lama Indonesia semakin dikucilkan dalam percaturan internasional. Setelah pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota dari PBB, dan juga Indonesia menjalin kembali hubungan dengan Malaysia. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh anggota PBB lainnya. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Sidang Umum PBB. Presentasi dari kami, jika ada kesalahan kami memohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.